Oke, hari ini kita membawakan earnings review kuartal 4 Java ya. Jadi di kuartal 4 2022 ini Java membukukan net loss sebesar 8 miliar. Ini membawa pencapaian kumulatif full year 2022 earnings itu di 1,4 triliun. Secara year on year ini turun sekitar hampir 30% ya. Dan pencapaian laba bersih di full year 2022 ini mencapai 89,8% dari run rate-nya terhadap earnings estimate kami di full year 2022, sementara terhadap konsensus itu 82% gitu ya. Jadi kita miss 10%, konsensus itu miss sekitar 18%. Margin itu juga turun ya di kuartal 4 maupun secara full year 2022. Di sini bisa kita lihat secara segmental breakdown, memang segmen DOC atau yang poultry breeding ini yang paling banyak men-drag down performa keuangan gitu ya. Di sini kalau secara penjualan mungkin bisa dibilang flat aja ya secara year on year maupun Q on Q. Tapi secara margin di sini kita bisa lihat poultry breeding itu turun cukup jauh ya dari sebelumnya. Biasanya margin DOC itu sekitar belasan sampai 20-an% di kuartal 4 kemarin tuh sebenarnya masih untung tapi jauh banget nih penurunannya gitu. Kemudian broiler di sini juga terlihat ada penurunan margin tapi nggak terlalu banyak. Sementara untuk segmen animal feed di kuartal 4 itu sedikit membaik dibandingkan kuartal 3 karena kemarin harga raw materialsnya itu sedikit lebih baik ya di kuartal 4. Walaupun sekarang memasuki kuartal 1 nih kelihatannya naik naik lagi nih harga soybean millnya gitu. Jadi overall itu ya di sini kita lihat memang harga DOC memang kurang bagus, terutama di akhir-akhir tahun gitu ya, di kuartal 3, kuartal 4, sehingga itu yang men-drag down performa keuangan Jepang. Nah, outlook-nya ke depan, di sini kita masih memperkirakan bahwa 2023 itu masih akan lebih baik dibandingkan 2022 ya. Lagi-lagi tesisnya karena kita memprediksi akan ada normalisasi raw material, harga raw materials gitu ya secara umum dibandingkan full year 2022 gitu. Sehingga ini kami harap akan bisa mengimprove profitability margin di segmen pakan ternak gitu. Kemudian di sini kita juga memproyeksikan bahwa di 2022 itu akan menjadi low base nih untuk segmen DOC ini ke depannya. Karena di 2022 kan tadi harga DOC sempat rendah banget ya, terutama ketika di akhir tahun 2022. Jadi itu akan menjadi low base sehingga kami memproyeksikan akan ada pertumbuhan yang cukup bagus di 2023 gitu. Ini akan didorong oleh culling amount yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kan kalau di sekitar bulan September sampai awal tahun 2023 ini, amount culling yang diinstruksikan oleh pemerintah itu kan rendah sekali ya, di sekitar di bawah 15 jutaan per weeknya, dari yang sebelumnya itu kami bilang biasanya tuh nggak kurang dari 20 juta per minggu gitu. Nah, ini kan kemarin karena inflasi di Indonesia itu lagi tinggi-tingginya. Nah, kami expect nanti seiring dengan easing inflation gitu, mungkin pemerintah akan lebih concern lagi nih untuk menaikkan pengendalian supply sehingga harga broiler dan DOC itu bisa recover lebih cepat ke depannya gitu. Nah, kita masih percaya bahwa mungkin outlook permintaan ayam itu akan lebih baik di second half ya, mungkin dibandingkan first half, seiring dengan semakin dekatnya event pemilu 2024 gitu. Jadi kita memangkas perkiraan earnings kami di 2023 ya, sekitar 19% dari estimasi kami yang sebelumnya. Ini memperkirakan kita memfaktorkan dari perolehan laba laba bersih kuartal 4 kemarin yang kurang bagus, yang mungkin masih akan berlanjut nih sampai di awal 2023 ini gitu ya.
Jadi kami mendowngrade rekomendasinya dari buy itu ke trading buy dengan target price-nya itu 1470 gitu. Saat ini Java itu diperdagangkan di PI 2023 forward itu 9,1 kali. Jadi ya lumayan undemanding gitu untuk sebuah perusahaan konsumen. Sekian dari kami, terima kasih.